Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fats Nuristiar Alastu. NPM saya 2018 01500608. Pada saat ini saya sedang berada di semester 4 jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa layanan yang ada di proses konseling. Saya akan menjelaskan 4 layanan. Yang pertama, layanan konsultasi. Yang kedua, layanan mediasi. Yang ketiga, layanan advokasi. Dan yang terakhir, keempat, ada layanan penempatan dan penyaluran. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam penjelasannya. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada layanan konsultasi. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang pengertian layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan klien. Layanan konsultasi biasa juga disebut sebagai proses penjangkauan karena konselor berfungsi sebagai anggota tim untuk membantu klien atau individu. Itu menurut Robert L. Gibson dan Marianne H. Mitchell tahun 2011. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan melalui format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dari layanan konsultasi, terbagi menjadi 2. Ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Yang pertama ada tujuan umumnya. Tujuan umum dari layanan konsultasi bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi permasalahan dari pihak ketiga. Lalu yang selanjutnya ada tujuan khusus. Kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana dan permasalahan pihak ketiga itu, atau biasa disebut fungsi pemahaman. Lalu yang selanjutnya ada komponen. Komponen dari layanan konsultasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konselor, yang kedua ada konsulti, dan yang terakhir ada pihak ketiga. Yang pertama, konselor. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Lalu yang kedua ada konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Lalu yang terakhir ada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang kondisi dan permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Oke, yang selanjutnya ada asas dari layanan konsultasi. Yang pertama ada etika dasar konseling. Etika dasar konseling itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ada kesukarelaan, dan yang ketiga ada keputusan diambil oleh klien sendiri. Itu menurut Munro dan kawan-kawan. Ketiga etika tersebut sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi. Lalu yang kedua ada kemandirian. Apa yang dilakukan oleh konsultan dalam layanan konsultasi terdapat keputusan yang diambil oleh konsulti. Itu dimaksudkan agar konsulti atau klien benar-benar mandiri dengan keputusannya itu. Konsulti atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian berikut. Yang pertama, ada memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, ada memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga, ada mengambil keputusan secara positif dan tepat. Lalu yang selanjutnya ada asas-asas yang lain. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tersebut, itu sudah mengetengahkan asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kemandirian. Nah, ada beberapa asas-asas lainnya seperti asas kegiatan, asas kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan tuturi handayani. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama ada pendekatan. Perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi adalah pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Nah, sedangkan pada konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau seorang konselor.
Lalu yang selanjutnya ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling dalam keseluruhan proses layanan konsultasi atau warna konseling perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan. Atau lebih spesifiknya, sebelum konsulti diarahkan untuk mampu menangani masalah pihak ketiga, terlebih dahulu diri konsulti sendirilah yang perlu dibenahi. Nah, yang selanjutnya ada teknik dari layanan konsultasi. Yang teknik ini terbagi menjadi dua. Ada teknik umum dan teknik khusus. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang teknik umumnya. Teknik umum ini yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor atau konsultan. Nah, teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Lalu yang kedua ada teknik khususnya. Nah, teknik-teknik khusus ini itu dimulai dari perumusan tujuan yang ingin dicapai oleh klien atau konsultinya, lalu pengembangan tingkah laku itu sendiri, sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu alih tangan kasus. Lalu yang selanjutnya ada strategi BMB 3-nya. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor menerapkan strategi BMB 3, yaitu mengajak konsulti untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan masalah dari pihak ketiga. Lalu ada waktu dan tempat dari layanan konsultasi. Nah, waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi ini sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor dengan konsultinya. Lalu yang selanjutnya ada keterkaitan. Nah, yang pertama ada keterkaitan jenis layanan. Layanan konsultasi tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Nah, lalu yang kedua ada keterkaitan kegiatan pendukung. Nah, kegiatan pendukungnya ini ada berbagai macam. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi, yang kedua himpunan data, yang ketiga konferensi pers atau konferensi kasus, yang keempat ada kunjungan rumah, yang kelima ada tampilan kepustakaan, dan yang terakhir ada alih tangan kasus. Lalu yang terakhir ada operasionalisasi layanan konsultasi. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada penilaian, dan yang keempat yang terakhir ada tindak lanjut atau laporan. Nah, yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian. Satlan atau satuan layanan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan, dan membahas masalah yang dibawa oleh konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Lalu yang ketiga ada penilaian. Nah, penilaian ini terbagi menjadi 3, yaitu ada penilaian segera atau LAISEP, yaitu fokus dari LAISEP ini dalam layanan konsultasi terpusat pada kondisi diri konsulti berkenaan dengan kelima ranah AKURS. Lalu yang kedua ada penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. Fokus LAIJAPEN dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal dari tindakan konsulti terhadap pihak ketiga sudah dapat menjadi bagian dari sasaran LAIJAPEN. Lalu yang terakhir ada penilaian jangka panjang atau LAIJAPANG. Sasaran utama LAIJAPANG ini ialah perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awalnya dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan. Nah, lalu yang terakhir ada tindak lanjut dan laporan. Laporan berupa lapelprok atau laporan pelaksanaan program memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Lapelprok ini dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti. Lalu yang selanjutnya ada layanan yang kedua, namanya layanan mediasi. Mediasi ini berasal dari kata media yang berarti perantara atau penghubung. Nah, lalu untuk pengertian dari layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih
yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Nah, ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, dan saling bermusuhan. Lalu dengan layanan mediasi ini, konselor berusaha menjadi perantara atau membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dari layanan mediasi. Nah, tujuan dari layanan mediasi ini terbagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, layanan mediasi pada umumnya bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang saling berselisih atau saling bertentangan. Lalu yang kedua, tujuan khususnya. Tujuan khusus dari layanan mediasi difokuskan kepada perubahan atas kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan dari kedua belah pihak yang saling bermasalah atau bertentangan. Lalu yang selanjutnya ada komponen dari layanan mediasi. Nah, komponen layanan mediasi ini terbagi menjadi tiga. Ada konselor, yang kedua ada klien, dan yang ketiga yang terakhir ada masalah klien. Nah, untuk yang pertama itu konselor sebagai perencana dan penyelenggara layanan mediasi mendalami permasalahan yang terjadi pada hubungan di antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, konselor ini bertugas membangun jembatan di antara pihak-pihak yang bertikai ini. Lalu yang kedua ada klien. Nah, berbeda dari layanan konseling perorangan, pada layanan mediasi ini konselor menghadapi klien yang terdiri dari dua orang atau lebih, dua orang individu atau lebih, dua kelompok atau lebih, dan atau bisa jadi kombinasi sejumlah individu dan kelompok. Lalu yang ketiga itu ada masalah klien. Nah, masalah klien yang dibahas dalam layanan mediasi pada dasarnya adalah masalah hubungan yang terjadi di antara individu dan kelompok-kelompok yang sedang bertikai, yang sekarang meminta bantuan konselor untuk mengatasinya. Lalu yang selanjutnya ada asas-asas yang terdapat dalam layanan mediasi. Sama seperti layanan lainnya, asas dari layanan mediasi ini berupa dari asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, asas kemandirian, dan asas-asas lainnya yang terdapat dalam proses layanan konseling. Yang selanjutnya ada strategi dari layanan mediasi. Sejak awal layanan yang dilakukan oleh konselor berorientasi pada penegakan strategi BMB 3 untuk mendorong kedua belah pihak untuk dapat mampu berpikir, merasa, bersikap, bertindak dan bertanggung jawab secara positif dari permasalahan yang mereka hadapi. Dan yang selanjutnya ada teknik umum dari layanan mediasi. Nah, teknik umum dari layanan mediasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada penerimaan klien, yang kedua ada konstrukturan, yang ketiga ada ajakan untuk berbicara, dan yang keempat ada teknik-teknik umum lainnya seperti kontak mata, kontak psikologis, dorongan minimal, bersikap 3M, lalu ada kuruntutan, refleksi dan pertanyaan terbuka, penyimpulan, penafsiran dan konfrontasi, transferensi dan kontratransferensi. Lalu yang selanjutnya, selain ada teknik umum, ada teknik khususnya. Untuk teknik khusus dari layanan mediasi ini, yang pertama ada informasi dan contoh pribadi, yang kedua ada tujuan, contoh dan latihan, yang ketiga ada nasihat, dan yang terakhir ada kontrak. Lalu yang selanjutnya ada waktu dan tempat dari layanan mediasi. Lamanya layanan mediasi tergantung pada luas dan dalamnya pembicaraan serta latihan-latihan yang dilaksanakan. Layanan mediasi diselenggarakan di tempat yang netral, disetujui bersama oleh pihak-pihak yang bertikai. Tempat konselor bekerja semestinya merupakan tempat yang netral yang dapat dijadikan lokasi penyelenggaraan layanan mediasi. Dan yang selanjutnya ada keterkaitan. Yang pertama ada keterkaitan jenis layanan lain. Berbagai jenis layanan lainnya terbuka untuk lebih memantapkan pengentasan masalah yang dibahas dalam pengentasan pelaksanaan layanan mediasi. Dan yang selanjutnya ada keterkaitan dengan jenis pendukung. Nah, ini ada berbagai macam. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi, yang kedua ada himpunan data, yang ketiga ada konferensi kasus, yang keempat ada kunjungan rumah, dan yang kelima ada alih tangan kasus. Lalu yang terakhir ada operasionalisasi layanan mediasi.
ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan. Yang kedua mengatur dengan calon peserta layanan. Yang ketiga menetapkan fasilitas layanan. Yang keempat menyiapkan kelengkapan administrasi. Lalu yang selanjutnya ada pelaksanaannya. Pelaksanaannya ini meliputi kegiatan menerima pihak-pihak yang berselisih atau bertikai, menyelenggarakan penstrukturan layanan mediasi, membahas masalah yang dirasakan oleh pihak-pihak yang menjadi peserta layanan, menyelenggarakan pengubahan tingkah laku peserta layanan. Lalu yang selanjutnya ada yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil layanan mediasi. Fokus evaluasi hasil layanan ialah diperolehnya pemahaman baru atau understanding, berkembangnya perasaan positif, dan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh klien setelah proses layanan berlangsung. Lalu untuk layanan yang selanjutnya ada layanan advokasi. Untuk pengertian dari layanan advokasi merupakan suatu layanan yang membela hak seseorang yang hilang atau tercederai. Salah satu fungsi konseling adalah fungsi advokasi, yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan di dalam dokumen HAM atau Hak Asasi Manusia. Nah, yang selanjutnya seperti biasa ada tujuan dari layanan advokasi, terbagi menjadi 2 juga, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama untuk tujuan umumnya, layanan advokasi dalam konseling bermaksud mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakannya terhambat dan terkekang sehingga keberadaan, kehidupan, dan perkembangannya menjadi tidak lancar. Lalu yang keduanya ada tujuan khususnya. Tujuan khusus dari layanan advokasi ini merupakan dalam konseling adalah membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien yang sudah teratasi. Yang selanjutnya ada komponen dari layanan mediasi, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konselor, itu merupakan seorang pelaksana layanan advokasi. Konselor dituntut untuk mampu berkomunikasi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dan hubungannya dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, lalu yang selanjutnya ada korban pelanggaran HAM. Korban pelanggaran HAM ini merupakan orang atau individu atau klien yang menjadi bintang dalam layanan advokasi. Hak yang telah diambil sebelumnya dikembalikan kepada klien sedapat-dapatnya, sepenuhnya, sejenisnya, dan sebersih-bersihnya. Lalu yang terakhir ada pihak-pihak terkaitnya. Pihak-pihak yang terkait ini adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengimplementasikannya dari hak klien. Nah, yang selanjutnya ada materi layanan dari layanan advokasi. Isi atau materi layanan advokasi ini berfokus pada klien. Materi tersebut bervariasi, terutama jika dilihat dari perlakuan pencederaan hak klien oleh pihak yang terkait. Lalu yang selanjutnya ada asas dari layanan advokasi. Itu terbagi menjadi asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, dan asas kerahasiaan. Dan selanjutnya ada pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama ada format kolaboratif. Karena layanan advokasi menyangkut sejumlah pihak terkait, apalagi pihak-pihak tertentu itu ada yang berdasarkan pada tingkat tertentu atau beda, maka format layanan adalah kolaboratif. Konselor langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dimaksud untuk menggali informasi. Yang kedua ada strategi BMB 3. Dalam hubungan dengan pihak-pihak yang terkait, konselor mengembangkan suasana BMB 3, yaitu berpikir, merasa, bertindak, dan bertanggung jawab untuk memecahkan permasalahan dari pihak yang terkait. Lalu yang selanjutnya ada teknik dari layanan advokasi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teknik wawancara, diskusi, dan mempertimbangkan bersama. Yang kedua ada studi dokumentasi ataupun data aktual berkenaan dengan kondisi klien. Dan yang ketiga yang terakhir, solusi tentang pengembalian hak klien yang diambil dari pihak berkewenangan.
dapat dengan diberlakukannya secara bertingkat ataupun atas hasil musyawarah pihak-pihak yang terkait. Dan selanjutnya ada waktu dan tempat layanan advokasi. Lamanya waktu tidak dapat ditetapkan dalam minggu atau hari, apalagi jam. Waktu dan tempat kegiatan layanan advokasi ini bervariasi, disesuaikan dengan kedudukan pihak terkait dan kesempatan yang tepat bagi konselor melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya ada keterkaitan kegiatan pendukung. Yang pertama ada keterkaitan jenis layanan lainnya. Layanan orientasi dan layanan informasi dapat dijadikan sebagai sub layanan atau layanan pendamping untuk membantu konselor dalam memperoleh berbagai data aktual dan informasi yang diperlukannya. Layanan penempatan dan penyaluran serta layanan penguasaan konten juga dapat membantu konselor mengarahkan klien yang hak-haknya telah dirampas. Yang selanjutnya ada karakteristik kegiatan pendukung. Sama seperti layanan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ini ada berbagai karakteristik kegiatan pendukung untuk layanan advokasi. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi dan himpunan data, yang kedua ada konferensi kasus, yang ketiga ada kunjungan rumah, yang keempat ada tampilan kepustakaan, dan yang kelima ada alih tangan kasus. Dan yang selanjutnya yang terakhir dari layanan advokasi adalah operasionalisasi layanan advokasi. Itu terdiri dari berbagai operasionalisasi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan, yang ketiga ada pelaksanaan layanan, yang keempat ada penilaian, dan yang kelima yang terakhir ada tindak lanjut. Lalu untuk layanan yang terakhir ada layanan penempatan dan penyaluran. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan konseling yang berfokus pada tercapainya penempatan dan penyaluran seperti bakat dan minat seorang siswa. Nah, sasaran dari layanan ini agar terhindar dari kondisi mismatch atau kurang serasi antara kondisi diri sendiri dan lingkungannya. Dan yang selanjutnya ada tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada tujuan umumnya. Tujuan umum dari layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, tempat yang dimaksudkan itu adalah kondisi lingkungan, baik seperti kondisi lingkungan fisik, kondisi lingkungan sosial emosional, dan secara lebih luasnya seperti kondisi lingkungan akademik, lingkungan sosial, dan lingkungan budayanya. Lalu yang selanjutnya, selain ada tujuan umum, tentu saja ada tujuan khususnya. Nah, tujuan khusus ini terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, dan fungsi advokasi. Dari kelima fungsi ini yang paling dominan yaitu fungsi pencegahan. Nah, jika kelima fungsi ini telah terlaksana, itu artinya layanan penempatan dan penyaluran telah mencapai sasarannya. Nah, selanjutnya yang terdapat dari layanan penempatan dan penyaluran ini yaitu komponen. Komponen ini terbagi menjadi dua, yaitu konselor dan subjek layanan dan masalahnya. Untuk konselor seperti biasa, konselor sebagai pelaksana layanan penempatan dan penyaluran, yaitu seorang ahli dari pelayanan konseling yang sangat peduli terhadap optimalisasi perkembangan individu demi kebahagiaan kehidupannya. Konselor memperhatikan dengan cermat kondisi lingkungan dalam kaitannya dengan perkembangan dan kehidupan individu tersebut. Lalu yang selanjutnya yang keduanya itu ada subjek layanan dan masalahnya. Subjek layanan penempatan dan penyaluran ini siapa saja yang memerlukan kondisi lingkungan dan perkembangannya, baik di sekolah, di rumah, dalam organisasi, lingkungan kerja, lembaga seni dan budaya. Nah, di dalam subjek layanan dan masalah dari komponen ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada potensi dari kondisi dari subjek layanan. Itu terbagi menjadi yang pertama ada potensi intelijensi, yang kedua ada kondisi psikofisik, yang ketiga ada kemampuan berkomunikasi, yang keempat ada kemampuan panca indera, dan yang kelima ada kondisi fisik. Lalu yang kedua ada kondisi lingkungannya. Itu terbagi menjadi kondisi fisik, kondisi udara dan cahaya, kondisi hubungan sosial emosional, kondisi dinamis suasana kerja, dan yang terakhir ada kondisi statis. Yang selanjutnya ada asas layanan penempatan dan penyaluran. Di
sini asas kesukarelaan dan keterbukaan subjek layanan sangat penting. Posisi klien untuk mengambil keputusan sendiri harus mendapatkan penguatan. Setelah itu, asas kekinian dan asas kegiatan merupakan jaminan bagi kelancaran dan suksesnya layanan penempatan dan penyaluran ini. Asas kerahasiaan juga diterapkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, khususnya untuk kondisi pribadi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh pihak lain. Asas kerahasiaan ini harus dijamin oleh seorang konselor. Yang selanjutnya itu ada pendekatan dan teknik dari layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada formatnya. Format kolaboratif dilakukan konselor dengan cara menghubungi berbagai pihak terkait dalam rangka membuka kesempatan dan dukungan atau fasilitas bagi pengembangan lingkungan dengan kondisi yang menguntungkan subjek layanan. Format individu dan kelompok dapat juga digunakan sepanjang permasalahan klien berada dalam keterkaitan pribadi atau dalam kelompok tertentu. Yang selanjutnya ada materi layanan penempatan dan penyaluran. Dalam layanan penempatan dan penyaluran ada 5 hal pokok yang mendapat perhatian untuk konselor, yaitu yang pertama, mengkaji potensi dan kondisi diri subjek layanan atau klien. Yang kedua, mengkaji kondisi lingkungan dimulai dari lingkungan yang paling dekat mengacu kepada arah penempatan atau penyaluran subjek layanan. Yang ketiga, mengkaji kesesuaian antara potensi dan kondisi diri subjek dengan kondisi yang tersedia atau yang ada, serta mengidentifikasi permasalahan yang secara dinamis berkembang pada diri subjek. Yang selanjutnya ada mengkaji kondisi dan prospek lingkungan yang ada atau baru atau mungkin ditempati subjek. Dan yang terakhir ada menempatkan subjek ke lingkungan yang baru. Lalu materi yang selanjutnya itu ada teknik dan bentuk penempatan atau penyaluran. Yang pertama ada studi awalnya. Studi awalnya terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, studi dokumentasi terhadap hasil-hasil aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Yang kedua, studi dokumentasi terhadap kesempatan yang ada. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, studi terhadap aturan. Yang kelima, studi kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, wawancara. Yang selanjutnya ada bentuk penempatannya. Beberapa bentuk diantaranya adalah yang pertama, penempatan duduk siswa di dalam kelas. Yang kedua, penempatan siswa dalam kelompok belajar. Yang ketiga, penempatan atau penyaluran siswa ke jurusan atau program studi lanjutan. Yang keempat, penempatan siswa dalam kelompok kegiatan bakat dan minat khusus atau ekstrakurikuler. Yang kelima, penempatan subjek pada posisi tertentu dalam organisasi, kesiswaan atau organisasi lainnya. Yang keenam, pemindahan subjek ke lembaga pendidikan yang lebih sesuai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemindahan atau penggantian mata pelajaran, mata kuliah atau bidang studi atau jurusan yang sesuai dengan pilihannya. Nah, selanjutnya ada waktu dan tempat dari layanan penempatan dan penyaluran ini. Hampir sama seperti layanan-layanan yang sebelumnya. Untuk itu, waktu dan tempat yang dibutuhkan dalam layanan ini khususnya berkenaan dengan arah bentuk-bentuk penempatan yang ditempuh. Nah, yang selanjutnya ada keterkaitan. Yang pertama ada keterkaitan jenis layanan lainnya. Sebelumnya telah disinggung bahwa layanan penempatan dan penyaluran dapat merupakan tindak lanjut dari layanan konseling perorangan, bimbingan kelompok, atau konseling kelompok. Nah, yang selanjutnya ada keterkaitan kegiatan pendukung. Sama juga seperti layanan-layanan yang sebelumnya yang telah saya jelaskan. Untuk kegiatan pendukungnya ini, yang pertama ada aplikasi instrumentasi dan himpunan data, yang kedua konferensi kasus, yang ketiga kunjungan rumah, yang keempat tampilan kepustakaan, dan yang kelima yang terakhir ada alih tangan kasus. Lalu untuk yang terakhir, operasional layanan penempatan dan penyaluran. Hampir sama juga seperti layanan yang sebelumnya, yaitu terdapat yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian unsur dan sarana layanan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat penilaian, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, itu tadi beberapa layanan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya harap apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam saya menjelaskannya tadi. Terima kasih untuk kesempatannya pada Ibu dosen. Sehat selalu untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.